warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Friski Amelia Sari. Aku dari Fakultas Hukum dengan nomor induk mahasiswa 131210082. Di sini aku akan mewawancarai narasumber aku. Sebelumnya, halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh diperkenalkan dirinya Mbak? Ya, saya Ita Rahmawati dari mahasiswa Teknik Sipil Untak Surabaya. Baik, terima kasih Mbak. Di sini aku bakal memberikan beberapa pertanyaan mengenai lembaga negara. Jadi Mbak, di sini aku mau tanya, Mbak Ika paham nggak sih apa itu lembaga negara? Lumayan cukup paham. Boleh dijelaskan apa yang Mbak Ika ketahui mengenai lembaga negara? Menurutku, lembaga negara adalah sebuah tatanan pemerintahan yang dimana cara kerjanya itu diatur dalam undang-undang. Oke, Mbak Ika ini termasuk lembaga negara atau tidak? Iya. Oh iya ya. Apa aja sih lembaga negara yang Mbak Ika ketahui? Ada tertinggi itu pemerintahan, DPR, MPR, lembaga kepolisian, keamanan. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Ika sudah menjawab pertanyaan aku. Dari pertanyaan Mbak Ika itu sudah cukup bagus. Tetapi di sini aku mau mengedukasi atau memberikan sedikit pemahaman mengenai lembaga negara, agar kedepannya kita sama-sama belajar dan mengetahui apa aja sih itu lembaga negara, pengertiannya, dan bagaimana fungsi serta kewenangannya. Jadi Mbak, lembaga negara, di sini aku akan bakal jelasin lembaga negara menurut Hans Kelsen. Jadi lembaga negara atau organ negara secara lebih dalam dapat dikatakan sebagai the concept of the state organ. Dalam bukunya Hans Kelsen yang berjudul General Theory of Law and State, Hans Kelsen menyatakan bahwa whoever fulfill a function determined by the legal order is an organ, yang artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Nah, artinya organ negara itu tidak selalu berbentuk organik, Mbak. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut dengan organ. Nah, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma atau juga bersifat menjalankan norma. Nah Mbak, kemudian menurut Hans Kelsen ini, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili tatanan hukum dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga masyarakat adalah merupakan organ negara. Itu juga disebut dengan organ negara, Mbak. Kemudian dalam pengertian yang luas ini, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara, Mbak. Di samping pengertian luas tersebut, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti sempit, Mbak. Selain luas juga ada arti sempitnya, yaitu pengertian organ dalam arti material. Individu dikatakan sebagai organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu, atau he personally has a specific legal position. Nah, jadi seperti itu Mbak mengenai lembaga negara dari Hans Kelsen. Baik, terima kasih atas edukasinya. Ya, baik Mbak, semoga pemahaman yang saya berikan sedikit banyaknya bisa menjadikan bahan pembelajaran serta membuka pikiran kita secara luas mengenai pengertian dari lembaga negara. Terima kasih atas waktunya Mbak. Terima kasih.